Halo semua, perkenalkan saya Friska Andini dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan membuat sebuah rutin statis melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Cisco. Kita tunggu. Ini merupakan tampilan awal atau disebut dengan lembar kerja dari Cisco Packet Tracer. Nah, untuk membuat routing statis, kita membutuhkan 4 switch, 4 router, dan 8 PC. Di mana nanti masing-masing 2 PC saling terhubung kepada satu switch maupun satu router. Pertama kita perkecil dulu cermin kerja ini. Lalu kita pergi ke network device, di bawahnya ada router, kita gunakan router PTMPT banyak 4. Rapikan sedikit. Sedangkan kita membutuhkan 4 switch, di sebelah kanan router, gunakan switch PT switch. Isi ada 8. Rapikan sebentar. Nah, sekarang kita akan membutuhkan sebuah kabel untuk menghubungkan antar router, switch maupun PC. Untuk menghubungkan antar router dengan router, kita membutuhkan kabel crossover. Jadi connection crossover. Nah, di sini tidak tertulis adanya fetch Ethernet ataupun port. Berarti router ini belum tersedia portnya. Untuk menambahkan port, kita klik pada router, besar, kita pilih di PT router NM1CFE. Untuk menambahkan port, kita matikan dulu mesinnya. Seret, bebas, terserah hati kita. Terus jangan lupa dinyalakan lagi, lalu close. Router selanjutnya, FE, matikan mesin. Ini terserah hati kita ya, mau seberapa banyak port yang kita tambahkan. Lalu kita hidupkan lagi mesinnya, kita close. Yang ketiga, CFE. Dan dahulu. Lalu kita hidupkan lagi mesinnya. Close. Putaran yang terakhir, CFE. Dan dahulu. Lalu kita hidupkan lagi. Nah, sekarang dapat kita gunakan kabel crossover-nya. Fast Ethernet 00, jika Fast Ethernet 00. Dan lagi Fast Ethernet 10, Fast Ethernet 10. Fast Ethernet 00. Selanjutnya, untuk menghubungkan antar router, switch maupun PC, kita gunakan kabel choose atau automatically choose connection type. Nah, kita lakukan hal yang sama pada masing-masing router dengan switch-nya. Sekarang untuk mempermudah kita nantinya dalam hal untuk memasukkan alamat IP maupun alamat yang lainnya, kita akan menuliskan di lembar kerja ini alamat-alamatnya. Nah, yang pertama kita pergi ke flash node. Untuk Fast Ethernet 00 di router yang pertama itu, kita ketikkan
10.10.10.1. Pas Ethernet 00, di router yang kedua juga 10.10.10.2. Pas Ethernet 10, 20.20.20.1. Ethernet 10, pas Ethernet 10, 20.20.20.2. Pas Ethernet 00 di sebelah kanan router yang ketiga, kita ketikkan 30.30.30.1. Pas Ethernet 00 ini 30.30.30.2. Nah, untuk default gateway dari masing-masing PC ini nanti kita ketikkan net 192.168.18.1. Ini absen satu saya. Jadi, kita revisi lagi. Nah, karena default gateway-nya nantinya 18.1, maka PC 0 itu alamat IP-nya adalah 192.168.18.2. .168.18.2. PC 1 juga 192.168.18. Nah, untuk yang flash Ethernet 20 ini nantinya alamat IP-nya adalah 192.168.18 dikali 2 yaitu 36. 1. Alamat IP dari PC 2 dan 3 nantinya 192.168.36 dikali titik 2. Flash Ethernet untuk alamat IP di PC yang ketiga 192.168.36.36.3. Ethernet 20 yang di router ketiga 1 IPnet 192.168.54.1. 192.168.54.2. 5 yang kelima sebentar 192.168.54.3. Nah, untuk yang terakhir di flash Ethernet 10-nya nantinya adalah 192.168.72 6 192.168.72.2 192.168.72.3. Nah, sekarang kita sudah memberikan alamat IP dari masing-masing ini. Nah, selanjutnya alamat IP yang sudah kita ketikkan di bawah masing-masing PC tadi akan kita masukkan ke dalam PC tersebut. Caranya itu kita klik pada PC 0, klik di bagian desktop IP configuration. Yang 192.168.18.2. Netmax 255.255.255.0 karena kita menggunakan IP kelas C. Default gateway-nya 192.168.18.1. Lalu kita Ctrl C. Lalu PC 1 desktop IP configuration Ctrl V titik 3 titik 1. Nah, di PC 2 ini juga configuration ganti di sini 36. Gateway-nya 36.1. 3.3. Netmax, lalu default gateway 1. Nah, di sebelah juga PC yang 01. Yang keempat, desktop, IP configuration, IP address-nya, kita Ctrl V, kita ganti di sini jadi 54. 2, betul. Default gateway-nya
Sorry, salah saya. 54. Oke, tempelkan di sini. Titik 1. Close. Lalu PC yang kelima. Desktop IP configuration. Ctrl V. Titik 3. V. Titik 1. Lalu di bagian PC yang ke-6 dan PC ke-7, klik juga desktop IP configuration. Address-nya jadi 72. Netmask, stable gateway. Ctrl C, kita tempelkan default gateway 72.1. Dan terakhir, IP configuration, IP address 72.3. Default gateway-nya 72.1. Nah, sekarang sudah selesai kita berikan alamat IP. Sekarang kita coba untuk mengetes apakah masing-masing PC tersebut sudah berhasil terhubung. Pencet di kotak surat, hubungkan, terus successful, PC2, PC3 successful, 4 PC5 successful, PC6, PC7 juga successful. Nah, sekarang coba kita hubungkan dengan PC0 ke PC4. Failed dikarenakan mereka belum disetting untuk bagian routingnya. Nah, sekarang kita akan setting di bagian router. Bagian flash Ethernet-nya dulu kita setting. Pertama kita pergi ke flash Ethernet 00. Flash Ethernet 00 yang ini 10 ya. Ini. Nah, di sini kita ketik 10.10.10.1 subnet mask. Yang ini kita centangkan. Lalu kita centang di bagian flash Ethernet 10. Kita masukkan yang ini nih. Yang ada tulisan IPnet 192.168.18.1 subnet mask. Sudah, kita close lagi. Kita masuk kepada router yang kedua. Config flash Ethernet 00, flash Ethernet 00 yang ini 10.10.10.2. 10.10.10.2. Subnet max-nya kita on-kan lagi. Flash Ethernet 10.20.20.20.1. Max on. Lalu yang flash Ethernet 20 192.168 yang ini yang ada tulisan IPnet-nya 168.36.1. Max on. Lalu kita close. Yang ketiga, config bagian interface Ethernet 00. Flash Ethernet 00 di sini tertulis 30.30.30.1. Kita ketikkan di sini 30.30.30.1. Subnet mask kita on kan. Flash Ethernet 10 yang ini 20.20.20.2. 20.20.20.2. Netmask on. Ethernet 20 yang ini yang ada tulisan IPnet 192.168.54.1. Terus router yang terakhir config interface 00 30.30.30.2. 30.30.30.2. Subnet max on. Ethernet 10 192.168.72.1. Nah, sekarang kita sudah memberikan alamat IP pada masing-masing interface di router. Untuk melakukan routing statis, caranya itu kita kembali pada router yang pertama, kita klik pilih di bagian bawah routing.
Ini. Ya di sini network itu network dari router yang sebelah kanannya yang kedua yaitu 192.168.36.1. Tekan 192.168.36.0 karena kan ini network kan titik 0. Nextnya 255.255.0. Karena kelas C maka slash 24. Next hop adalah lompatan berikutnya. Nah di sini adalah router yang pertama. Terhubung kepada router yang kedua, kita harus melalui next hop yang ada tulisan ini 10.10.10.2. 10.10.10.2. Add. Sekarang router yang pertama dengan router yang kedua sudah berhasil terhubung. Itu hubungkan antar router yang pertama dengan router yang ketiga. Caranya sama, itu kita ganti di sini jadi 54.0. Next hopnya berapa sih? Dari router yang pertama dengan router yang ketiga kita menggunakan next hop yang 10.10.10.2. Mengapa? Dikarenakan untuk terhubung antar router yang pertama dengan router yang ketiga itu tidak bisa langsung lompat begitu saja. Kita harus melalui router yang kedua ini. Ada next hop 10.10.10.2. Maka next hop 10.10.10.2 itu pilihan yang tepat. Kita add. Sekarang router yang pertama dengan router yang ketiga sudah berhasil terhubung. Untuk menghubungkan antar router yang pertama dengan router yang keempat, caranya yang sama, yaitu 72 next hopnya kita gunakan 10.10.2. Alasannya juga sama, karena kita harus melalui next hop yang 10.10.10.2 dulu. Sekarang kita close. Router yang pertama sudah berhasil terhubung dengan semua router. Sekarang kita akan melakukan routing juga di router yang kedua. Static network. Pertama kita hubungkan dulu router yang kedua dengan router yang pertama. 92.168.18.0. Subnet maxnya 255.255.255.0. Next hopnya kita gunakan next hop yang ini 10.10.10.1. Karena untuk terhubung kepada router yang pertama kita harus melalui next hop 10.10.1 karena ini ada di sebelah routernya. Atau lebih tepatnya itu pilihan yang bagusnya. 10.10.10.1. Nah, sekarang router yang kedua sudah berhasil terhubung dengan router yang pertama. Sekarang kita akan menghubungkan antara router yang kedua dengan router yang ketiga. Caranya sama, kita ganti di sini jadi 54.0. Next hopnya berapa? Kita gunakan next hop yang ini, 20.20.20.2. Karena kan untuk saling terhubung ke sini, kita harus melalui next hop 20.20.20.2. 20.20.2. Kita add. Nah, untuk menghubungkan antar router yang kedua dengan router yang keempat, kita lakukan hal yang sama juga, 72. Next hopnya berapa sih? Kita gunakan next hop yang sama, yaitu 20.20.20.2. Karena kita harus melalui next hop yang 20.20.20.2 dulu, baru bisa terhubung kepada router yang keempat. Kita add. Nah, sekarang router yang kedua sudah berhasil terhubung kepada router yang lainnya. Kita close. Sekarang router yang ketiga. Kita pilih routing, pilih bagian statik. Nah, network ini, sekarang kita harus menghubungkan dulu antar router yang ketiga dengan router yang keempat terlebih dahulu. 192.168.70.2.0. Subnet maxnya 255.255.255.0. Next hopnya kita gunakan next hop yang 30.30.30.2. Nah, untuk terhubung kepada router yang kedua, kita masukkan network dari router yang kedua yaitu 36. Next hopnya berapa? Untuk next hop, kita gunakan next hop yang 20.20.20.1. Alasannya sama juga ya, karena kita harus melalui 20.20.20.1 terlebih dahulu baru bisa terhubung kepada router yang kedua. 20.20.21. Kita add. Lalu untuk hubungkan antar router yang
kepada router yang pertama itu 18.0. Next loopnya juga sama karena kita harus melalui 20.20.20.1 terlebih dahulu, lalu add. Selesai, kita close. Sekarang untuk pada router yang terakhir. Routing static, networknya 192.168, kita masukkan dulu network dari router yang ketiga, 168.54.0, max-nya adalah 255. Next loop-nya kita gunakan yang 30.30.30.1. 30.30.30.1. Nah, untuk terhubung kepada router yang kedua, kita ganti jadi network router yang kedua 36. Next loop-nya juga sama, karena kita harus melalui 30.30.1 baru bisa terhubung ke router yang kedua. Untuk router yang pertama 18. Next loop-nya juga sama, kita add lagi. Nah, sekarang semua router ini, topologi ini sudah berhasil terhubung. Kita cek dulu ya. Coba dari PC0 ke PC1 successful, PC0 PC2 in progress. Ya, kita tunggu dulu sebentar karena kan mereka harus memproses yang baru kita ketikkan tadi. Ini sebenarnya lama ya teman-teman. Nanti saya cut aja. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Sepertinya sudah selesai sih mereka melakukannya. PC0 PC1 successful, PC0 PC2 successful juga, PC0 PC3 successful, PC0 ke PC4 successful, PC0 ke PC5 successful, PC0 ke PC6 successful, PC0 ke PC7. Nah, berarti PC0 ini sudah berhasil terkoneksi dengan semua PC ini. Coba kita masukkan asal-asal ya. Ke PC6 successful juga. PC3 ke PC4 successful. Nah, jadi sekarang semua topologi ini sudah berhasil terhubung dengan baik. Coba lagi kita PC0 ke PC router, ke router, ke successful. Nah, teman-teman, itu saja langkah-langkah untuk membuat routing statis melalui Cisco. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.